Kabar kalian semua, semoga selalu diberikan kesehatan ya. Karena apapun yang kita miliki saat ini adalah hadiah terbaik yang kita dapatkan. Jadi jangan lupa untuk selalu bersyukur, oke? Ya, balik lagi ke pembahasan One Piece ya guys. Kali ini Mimin Lily mau membahas salah satu mega proyek jembatan Tequila Wolf yang kemungkinan besar ada kaitannya dengan isi pesan siaran Dr. Vegapunk yang mengatakan bahwa dunia One Piece akan tenggelam ke dalam lautan. Oke deh, tapi sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk like video ini dulu ya guys, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Dan tentunya biar aku tambah semangat lagi ngontennya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan yuk tonton videonya sampai selesai ya, let's go! Guys, pembahasan kali ini akan aku awali dari sejarah atau asal-usul dimulainya mega proyek jembatan Tequila Wolf di dunia One Piece ya. Nah, tentunya kalian semua para fans One Piece masih ingat jika mega proyek jembatan Tequila Wolf ini adalah proyek jembatan yang akan menjadi penghubung antara pulau di wilayah East Blue. Menariknya guys, proyek ini sendiri sudah berjalan lebih dari 700 tahun lamanya loh. Bahkan sampai saat ini pun belum ada kata selesai. Bukan hanya itu aja guys, mega proyek ini juga dikerjakan oleh para budak dan juga para penjahat yang dikirim dari berbagai wilayah yang ada di dunia One Piece. Itu sebabnya guys, jika kita berbicara tentang mega proyek jembatan Tequila Wolf, maka kita juga berbicara tentang sejarah kelam perbudakan yang ada di dunia One Piece. Yap, apa kalian semua bisa membayangkan sejak 700 tahun lamanya perbudakan yang dilakukan oleh pemerintah dunia untuk membuat jembatan terbesar di dunia One Piece ini sampai merenggut banyak sekali korban jiwa? Nah, sampai di sini yang menjadi pertanyaan besarnya adalah, lalu sebenarnya apa tujuan pemerintah dunia membangun jembatan terbesar yang akan digunakan untuk menghubungkan antar pulau ini? Apakah tujuannya hanya sesederhana itu? Oke, kita coba analisa secara perlahan-lahan ya guys. Pertama yang harus kita garis bawahi di sini adalah jembatan ini dimulai dibangun sejak 700 tahun yang lalu. Itu artinya 100 tahun setelah berakhirnya era abad kekosongan atau Void Century, sekaligus bertepatan dengan lahirnya sistem pemerintahan dunia. Jelas pemerintah dunia selaku pemenang dalam pertempuran melawan kerajaan kuno pun bebas melakukan apapun termasuk perbudakan. Nah, itu sebabnya guys, aneh nggak sih? Padahal 700 tahun yang lalu saja kapal laut bukan menjadi sesuatu hal yang asing pada masa itu. Perlu diingat juga nih, senjata kuno Pluton yang berbentuk kapal perang dan kapal Noah yang tenggelam di pulau manusia ikan pun bisa menjadi sebuah bukti yang tidak terbantahkan. Dengan kata lain, bukankah ini sangat aneh sekali jika pada masa saat itu ada sebuah kapal yang bisa digunakan untuk alat transportasi? Kenapa pemerintah dunia justru lebih memilih untuk membangun sebuah jembatan yang sangat besar? Bahkan sampai memakan waktu ratusan tahun lamanya hanya untuk menghubungkan antar pulau. Apakah mungkin pemerintah dunia memang sengaja melakukan hal ini karena pemerintah dunia akan melakukan the Great Cleansing di masa depan? Ya, bisa jadi ya guys, karena hal tersebut tidak sepenuhnya salah. Perlu diingat juga nih, istilah the Great Cleansing atau pembersihan besar-besaran pertama kali diperkenalkan dalam Arch Reverie, tepatnya di chapter 908. Pada saat itu, Gorosei mengatakan bahwa keseimbangan dunia tidak bisa dipertahankan untuk selamanya. Bahkan, salah satu Gorosei menilai bahwa keluarga Nefertari sudah menjadi pengkhianat. Dan setelah itu, hingga pada akhirnya kita pun diperlihatkan sosok Im Sama yang membawa poster yang dia anggap akan menjadi ancaman bagi pemerintah dunia. Nah, masih di chapter yang sama, Gorosei Nuzjuro juga pernah mengatakan bahwa akan ada gelombang besar yang tidak dapat mereka hindari lagi. Selain itu, seperti yang disimpulkan pada pesan siaran Dr. Vegapunk yang mengatakan bahwa dunia ini akan tenggelam ke dalam lautan, seolah semakin membuktikan bahwa pemerintah dunia benar-benar akan melakukan the Great Cleansing. Tentu saja pembersihan secara besar-besaran yang dilakukan oleh pemerintah dunia ini akan berdampak sangat gila. Bahkan tidak menutup kemungkinan semua orang akan mati akibat gelombang besar. Namun hal ini tidak berlaku pada Im Sama, Gorosei, dan kaum naga langit atau Tenryubito yang memang tinggal di atas Red Line. Sehingga ini akan sangat masuk akal sekali ya guys, bahwa tujuan Im Sama semata-mata adalah untuk menenggelamkan dunia ketika ada seseorang yang benar-benar menjadi ancaman bagi pemerintah dunia, di mana orang tersebut adalah Joy Boy. Nah, maka dari itu ketika Im Sama telah melakukan rencana besarnya ini, maka hal ini pun akan menyebabkan bersihnya dunia, sehingga pemerintah dunia dan kaum naga langit pun akan mengisi kembali dunia yang kosong. Ya, intinya sih, dengan rencana besarnya ini, Im Sama dapat membangun kembali dunia sesuai yang mereka kehendaki. Sehingga hal ini juga akan membuat pemerintah dunia bisa mengantisipasi agar tidak ada lagi yang bisa menentang mereka. Nah, sampai di sini, dari beberapa hal yang udah Mimin Lily jelasin, alasan kenapa pemerintah dunia membangun mega proyek jembatan Tequila Wolf adalah
Pertama, untuk menghukum pihak yang kalah sekaligus penebus dosa bagi pihak yang kalah, sebagaimana lazimnya pihak yang kalah dalam perang. Namun seiring berjalannya waktu, para budak-budak yang dianggap pihak yang kalah tersebut mati satu persatu, sehingga digantikan oleh budak yang baru dan begitu seterusnya. Lalu kemudian setelah itu, mega proyek jembatan Tequila Wolf ini dibangun untuk mengantisipasi jika pemerintah dunia benar-benar akan melakukan the Great Cleansing di masa depan. Karena ketika dunia One Piece benar-benar hanya tinggal menyisakan daratan Red Line, maka jembatan Tequila Wolf bisa menjadi fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dunia kepada kaum naga langit atau para Tenryubito ketika ingin pergi ke suatu tempat yang telah dibangun kembali oleh pemerintah dunia. Entah tempat apa itu, namun yang jelas tempat tersebut akan terhubung dengan Red Line yang menjadi tempat tinggal para kaum naga langit atau Tenryubito. Oke, kayaknya cukup segini dulu ya guys pembahasan kita kali ini tentang rencana besar dari sang penguasa tahta kosong yaitu Im Sama untuk melakukan the Great Cleansing. Nah, jika kalian punya pendapat lain silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Bye bye.